Passive verbs. Sekarang kita masuk ke passive verbs atau yang sering disebut dengan kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia ya tentunya. Pasif dicirikan ya, pasif dicirikan dengan ter itu bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dicirikan dengan to be plus verb 3. To be ketemu dengan verb 3. Itu yang kemudian kita bisa mengidentifikasinya dengan mudah. Dengan ciri tersebut kita bisa mengatakan itu pasif ataukah itu bukan pasif. Ya, contohnya the suspect has arrested by the police. Benar atau salah ini? Salah kalau has arrested. Kalau the suspect has been arrested by the police, itu baru benar. Ya, kenapa kok has arrested by the police salah? Katanya has ketemu verb 3 boleh, benar. Benar, pertanyaan yang bagus. Tapi coba lihat setelah arrested muncul by. By di situ adalah juga ciri contoh dari kalimat pasif. Jadi kalau sebelum by harus muncul to be plus verb 3. Karena to be-nya itu hadir setelah has, maka bukan bentuknya be, bukan bentuknya was, bukan bentuknya is, bukan bentuknya am, tapi setelah has menjadi been. Ya, has been arrested by the police. Oke, selanjutnya. The painting was printed by my mother. Ini juga contoh yang benar. Was ketemu verb 3, was printed. The painting was printed or paint ya. Printed ya. The painting was painted or printed. Painted. Oke, sorry. Kurang nampak karena terlalu kecil. The painting was painted by my mother. Benar karena painted, sebelum painted ada to be, terus kemudian by my mother. By di sini artinya oleh. Ya, oke. Ya, contoh yang ketiga salah nih. Salahnya kenapa coba? This paper will be written. Oh, will be done. Will be. This paper will done by a group. Ini contoh ini. This paper will done by a group. Kenapa salah? Karena di situ ada by. By adalah ciri dari kalimat pasif. Kalimat pasif harus ada verb 3 setelah to be atau to be plus verb 3. Di situ verb 3-nya done. To be-nya tidak ada. Jadi langsung will done. Seharusnya will be done. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bentuknya kok be bukan is? Kan ini kan this paper. Kenapa bukan will is done? Karena model will tidak boleh ketemu verb 1 tapi harus ketemu verb infinitive, bentuk paling dasar. Bentuk paling dasar dari to be adalah be. Jadi will be done. Itu. Kemudian active and passive meanings ya, arti dari pasif dan aktif. Kalau aktif itu yang melakukan, kalau pasif itu yang dikenakan. Nah, bukan dikenakan, the subject receive the action of the verb. Jadi pasif itu yang menerima kegiatan tersebut. Kalau yang aktif yang melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, the minivan parked in the right way. Parked in the right way. Jadi minivan ini yang parkir di tempat yang benar. The minivan parked in the right way. Mana verbnya? Verbnya itu parked. Siapa yang parkir? The minivan. Ini kalimat aktif. Contoh kalimat yang benar, yang kedua. The police questioned her because of her strange behaviors. The police questioned her because of her strange behaviors. Ini bukan contoh pasif, ini contoh aktif, cuman menggunakan verb 2. Questioned. Jadi polisi menanyai dia
karena dia memiliki sikap yang aneh, gerak-geriknya aneh. Jadi ini bukan pasif. Pasif itu kalau ada to be plus verb 3. Selanjutnya contoh, the basketball game won in the dying minutes. Ini the basketball game won in the dying minutes. Salahnya kenapa itu? The basketball game memenangkan atau dimenangkan. Ya, seharusnya ini the basketball game is won in the dying minutes. Terima kasih. Ya. Exercise yang terakhir ya. Oh ya. Ya, selanjutnya kita akan bahas exercise campuran ya. Oke, coba perhatikan. Latihan yang pertama. The door of the classroom will locked by the guards. Ayo, ada by. Berarti ini kalimat betul pasif. Kalau pasif berarti harus ada to be plus verb 3. Verb 3-nya di situ apa? Locked. Bagus. To be-nya mana? Setelah will ada to be enggak? Tidak ada. Berarti kalimat ini salah atau benar? Salah. Berarti yang benar will be locked by the guard. Bagus. Latihan yang kedua. The bathroom will be cleaned by the janitor. Jadi kamar mandi will be clean, akan dibersihkan by the janitor oleh cleaning service kalau kita bilang. Ya, janitor, orang tukang yang bersih-bersih. Benar atau salah? Kalimat ini aktif atau pasif? Pasif. Kenapa pasif? Karena ada by. Kalau ada by berarti harus ada to be plus verb 3. Di situ verb 3-nya ada enggak? Ada. Apa? Clean. To be-nya ada enggak? Ada. Apa itu? Be. Oke, pintar. Jadi will be cleaned by janitor. Itu kalimat pasif. Benar. Latihan yang ketiga. Andrew killed the dog accidentally. Ada by enggak di situ? Tidak ada by. Berarti ini kalimat aktif. Kalimat aktif tidak perlu menggunakan to be verb 3. Justru tidak menggunakan to be plus verb 3. Jadi kalimat aktif bisa langsung straight away menggunakan verb. Bisa langsung menggunakan kata kerja. Di situ kata kerjanya apa? Killed, bentuk lampau. Benar atau salah? Benar, karena subjeknya ada. Apa subjeknya? Andrew. Verbnya apa? Killed. Ya, terus objeknya dog. Keterangannya accidentally. Oke, bagus. Lanjut. Contoh latihan soal yang keempat. The shopkeeper returned the money in wrong amount. Shopkeeper, penjaga toko itu mengembalikan kembalian uang dalam jumlah yang salah. Kalimat ini benar atau salah? Kalimat ini aktif atau pasif? Aktif. Berarti tanpa by. Tidak ada to be plus verb 3. Karena Anda tahu karena tidak ada by, nggak ada to be plus verb 3, maka ini aktif. Kalau aktif bisa menggunakan kata kerja secara langsung. Dan di situ kata kerjanya apa? Return, verb kedua. Berarti itu bentuk lampau. Kalimat ini benar karena subjeknya ada, the shopkeeper, verbnya ada, return, objeknya ada, the money. Keterangannya in wrong amount. Latihan soal yang terakhir. The gift will deliver to her by surprise. Ayo, ada by atau tidak di situ? Ada by. Berarti ini kalimat pasif. Kalau kalimat pasif berarti harus ada to be dan verb 3 sebelum by. Apa kalimat kata kerja ketiganya di situ? Kata kerja ketiganya juga nggak ada. To be-nya ada enggak? To be-nya juga nggak ada. Maka yang benar bagaimana? Yang benar adalah will be delivered. Ya, so will be delivered to her by surprise. Mari kita belajar lagi mengenai bahasa Inggris tentunya kaitannya dengan TOEFL. TOEFL sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai subjek, noun,
Terus kemudian adjective clause. Mari kita mengkhususkan lagi untuk bentuk verb atau kata kerja. Bentuk dasar verb itu kita sering sebut dengan verb 1, verb infinitive. Tetapi juga kita harus paham ada bentuk kedua dan ketiga, bentuk past dan perfectnya. Jadi itu yang harus kita pahami. Nanti Anda bisa lihat itu dalam kotak, banyak sekali kata-kata perubahan bentuk dari bentuk dasar, present, past, present participle juga past participle. Yang think menjadi thinks, menjadi thinking, menjadi thinked, menjadi thinked, ada yang menjadi thought. Ya, nggak salah ya kalau thinked ya. Karena kalau think itu pasangannya ada think, thought, bukan think, thinket, bukan. Ya, kita langsung coba di soal deh. Yang kedua, start, bentuk presentnya bisa start, bisa starts. Bentuk present participle-nya starting. Bentuk lampaunya atau bentuk kedua dan tiganya itu started. Kalau kill, kills, killing, killed. Break, breaks. Breaking, broken. Ya. Break, broken. Terus kemudian ada eats, eating, eaten. Itu harus hafal. Terus kemudian kalau verb 3 itu muncul mendampingi have. Have gone, tidak boleh have go. Has studied, tidak boleh has study. Contoh yang pertama, I have watched the movie yesterday. Ya, I have watched the movie yesterday. Di situ kalimatnya salah. Kenapa? Karena watch-nya masih dalam bentuk dasar. Karena setelah have, watch harus berubah menjadi watched yang ditambahkan ed. Prinsipnya setelah have harus verb 3. Contoh yang kedua, he should have finished. Benar, he should have finished the paper earlier. Bagus. Contoh yang ketiga, Tommy has just done. Bagus. Jangan terkecoh dengan just. Just ini hanya sisipan yang tidak perlu diperhatikan. Yang penting Anda melihat setelah has adanya verb 3. Has just done eating the cake. That is correct. Terus selanjutnya apa lagi? Ada bentuk to be yang sudah diterangkan. Kalau to be kemungkinan hanya ketemu 2 verb. Yang pertama verb ing, yang kedua verb 3. Kalau to be ketemu verb ing artinya aktif. Kalau to be ketemu verb 3 artinya pasif. Contoh, we are watch the show together. Salah. Kenapa? Tadi saya bilang setelah to be harus ketemu verb ing atau verb 3. Tidak boleh dengan ketemu verb 1. Jadi seharusnya we are watching the show together. Itu. Contoh yang kedua, the dog was killed. The dog was killed in accident. Jadi di sini was bertemu dengan verb 3. Was killed. To be ketemu verb 3 benar. Artinya pasif. Anjing tersebut terbunuh karena sebuah kecelakaan. Contoh yang ketiga, the book has been returned to the library by Adam. Ini salah kenapa? Karena bukan been-nya. Been benar karena been bentuk ketiga dari be mendampingi have. Namun return yang muncul, ya ingat, be, been, was, as, is, are, were, itu semuanya bentuk to be dan harus diikuti verb ing atau verb 3. Been returned, bentuk ketiga supaya menjadi kalimat yang benar. Jadi tadi the book has been returned to the library by Adam. Itu contoh kalimat dari yang salah menjadi benar. Yang tadinya has been returned tanpa ed menjadi has been returned. Oke. Selanjutnya ada models. Models apa? Models ada will, would, shall, should, can, could, ought to, may, might, must, dan lain sebagainya harus diikuti oleh verb 1, verb infinitive. Contohnya,
Apakah kalimat ini benar atau salah? I will eating the cake now. I will eating the cake now. Salah. Kenapa? Karena setelah will harus bertemu dengan verb 1. Jadi I will eat the cake now. Oke. Yang kedua, Nico may finish the task earlier actually. Nico may finish the task earlier actually. Kenapa kalimat ini salah? Karena setelah may tidak verb 1. Setelah may justru bentuk ed, verb 2. Atau verb 3 ini malah. Salah. Kenapa salah? Karena setelah may harus verb 1. Seharusnya bukan finished, tapi finish. Contoh yang ketiga. I am sure that I could do the job. Wow. Ini setelah could, do. Do adalah verb pertama, verb dasar. Maka kalimat ini benar adanya. Mari kita masuk ke latihan campuran. Ya, latihan. Yang pertama nih, Alex have just do. Have just do. Masih ingat? Kalau have harus ketemu verb 3, maka tidak boleh have just do. Yang benar have just done. Kalimat ini langsung otomatis diketahui salah dan benarnya Anda sudah bisa. Have just done. Yang kedua, you should turn off. You should turn off. Padahal should adalah modals. Modals prinsipnya harus ketemu verb 1. Verb 1. Jadi tidak boleh turned off, tapi harus turn off. You should turn off tanpa ed turnnya. Ya, kalimat ini juga contoh yang salah. Yang ketiga, I will leave soon to catch the plane. Saya akan meninggalkan segera catch the plane. I will leave soon to catch the plane. Boleh dikatakan, saya akan pergi sekarang. Saya akan pergi segera untuk supaya tidak terlambat di airport, tidak terlambat take off-nya. Ya, di sini benar kalimatnya. Kenapa? Karena setelah will ketemu dengan verb 1. Will leave, bukan lived, bukan living, bukan left. Oke. Oke, ini yang contoh yang benar. Selanjutnya, we are love each other. Ingat prinsipnya kalau ada to be ketemu verb, tidak boleh ketemu verb 1. Kemungkinan hanya 2. To be itu ketemu verb 3, kalau enggak ya verb ing. Ini artinya kami mencintai satu sama lain. Seharusnya we are loving each other, bukan we are love each other. Cukup ya? Semoga sangat jelas. Maka kita terus kemudian masuk dalam pembahasan penggunaan. Ya, masuk ke pembahasan penggunaan verb. Mungkin dari berapa dari kita masih bingung kalau ada present, terus kemudian di sini juga ada past. Memang kita harus benar-benar memahami isinya, artinya. Jadi kemungkinan kalau ada kata kerja present ketemu past itu ada yang salah, tapi itu tidak bisa pasti. Kenapa? Karena bisa saja benar. Maka yang bisa menjadikan itu benar atau salah adalah pemahaman kita. Bagaimanapun, saya yakin ini tidak akan muncul terlalu banyak dalam TOEFL. Ya, kita perhatikan contoh yang ada di sini. Rudy told me the fact about the test when I asked him that. Ini contoh yang benar karena Rudy told, selanjutnya ada juga past. Past ketemu past tense itu rata-rata dan pasti benar. Present ketemu present benar, ya. Tapi contoh yang kedua nih, I know that he finished the project by herself yesterday. I know-nya sekarang, I know. Ya, he finished, finish-nya yesterday. Kenapa finish-nya harus pakai ed? Karena di situ ada keterangan yesterday. Jadi itu yang harus dilihat. Yang ketiga, contoh yang salah nih. She eats banana every time she wants it. Itu yang benar. Di sini wanted it. Kenapa kok harus wants it? Karena di situ every time. Bentuk kegiatan yang berulang-ulang itu harus menggunakan present. Bentuk pertama, tidak boleh bentuk kedua. Ya, sekarang adalah tentang have past participle, had past participle. Jadi penggunaan have ketemu verb 3 dan had ketemu verb 3. Ada prinsip-prinsip yang mendasar yang perlu kita perhatikan terutama dalam penggunaannya di TOEFL.
Yang pertama, present perfect atau have ketemu dengan verb 3 itu tidak boleh bertemu dengan past tense. Ya, tidak boleh ketemu dengan past tense. Tetapi dia bisa ketemu dengan past tense kalau dia bukan present perfect, melainkan dia past perfect. Supaya tidak bingung, mari kita perhatikan sekali lagi tentang contoh soalnya. Ya, contoh soalnya yang pertama, the fact that her proposal had been rejected really depressed her. Bentuknya adalah ketika past perfect ketemu dengan past tense itu boleh. Past perfect ketemu dengan past tense itu boleh. Terus kemudian kalau present perfect ketemu dengan past tense maka itu yang tidak boleh. Present perfect ketemu dengan past tense itu yang tidak boleh. Contohnya seperti ini. The fact that her proposal has been rejected really depressed her. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, yang pertama tadi had been rejected, terus ketemunya really depressed. Itu boleh. Tetapi kalau has been rejected, terus ketemunya dengan really depressed, itu yang tidak boleh. Contoh selanjutnya, he had lost his money so that he is now sad. Kalimat ini terasa benar, enak ya, tapi ternyata ini salah. Salahnya kenapa? Karena past perfect tidak boleh ketemu dengan present tense. Past perfect tidak boleh ketemu dengan present tense. Had lost tidak boleh ketemu dengan he is. Had lost his money so that he is, itu yang tidak boleh. Ya. Catatannya yang paling penting adalah present perfect have atau has ketemu dengan verb 3 tidak boleh ketemu dengan past tense kecuali ada since, ada expression yang menggunakan since dalam kalimat tersebut. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, menggunakan tenses yang benar dengan menggunakan will dan would. Sudah nyata-nyata berbeda walaupun artinya sama, bahwa will itu digunakan untuk waktu present atau sekarang dan jangan digunakan dalam waktu past, sedangkan would digunakan dalam waktu past dan jangan digunakan di present. Ini gampang dan saya yakin Anda semua paham. Ya, contoh yang pertama. It is very certain that he will marry soon enough. Kelihatannya pasti benar bahwa dia akan segera menikah. Oke, itu benar ya, karena waktunya ke depan, belum terjadi, masih akan dia ngomongnya sekarang, it is very certain sekarang, dan yang diharapkan he will marry soon enough, di dalam waktu ke depan. Catatannya, there is a different model would, ada perbedaan model would yang digunakan untuk membuat permintaan yang sopan. Nanti akan dibahas ya. Jadi menggunakan would untuk permintaan yang sopan. This type of would is often used with the present tense. Jadi permintaan ini atau penggunaan would ini lebih sering digunakan dengan tenses present. Contohnya, I would like to know if you have a pencil that I could borrow. I would like to know. Ini bukan menyatakan bentuk past, tapi ini menyatakan bentuk sopan. Menyatakan bentuk polite. Dan terus kemudian mengikuti present tense. Contoh soal selanjutnya. I knew that she would present within an hour. Ini I knew lampau ya. That she would present, bahwa di waktu yang lampau saya tahu bahwa dia akan. Di waktu yang lampau saya tahu bahwa dia akan datang, hadir dalam waktu 1 jam. Maksud saya begini, kemarin katakanlah hari Senin kemarin, saya tahu di hari Senin itu saya tahu bahwa pada hari Senin saat itu dia akan datang dalam waktu 1 jam.
dia akan datang, tapi di waktu lampau tadi ya, hari Senin tadi, akan datang dalam waktu 1 jam. Ya, dan ini contoh kalimat yang benar. I knew that she would present within an hour. Oke, contoh yang ketiga. She did not know that I will be there. Nah, ini yang salah. She did not know. She did not know. Dia tidak tahu dalam waktu yang lampau that I will be there. Ya, ini yang nggak boleh. Past ketemu future, rancu. Ini contoh yang salah. Selanjutnya, latihan selanjutnya. Apakah benar atau salah? I think that she will not be able to complete the project on time. I think that she will not be able to complete the project on time. Benar atau salah? I think, saya pikir, that bahwa she will not be able, dia tidak akan mampu complete, melengkapi, menyelesaikan the project on time. Projectnya dalam waktu yang tepat. Tidak tepat waktu dia menyelesaikan projectnya. Benar atau salah? Benar, karena think dalam bentuk present, will future. Jadi prinsipnya kalau present ketemu future boleh, ya. Yang kedua, I worked there in 2010. Benar atau salah? Benar. Karena saat ini tahun 2015 worked itu dalam bentuk lampau, diterangkan lebih jelas lagi bahwa itu tahun 2010. Ya, jadi memang harus menggunakan bentuk lampau atau bentuk kedua. Yang ketiga, the experiment had been failed. The experiment had been failed so that he is so depressed now. Nah, ini contoh sekali lagi bahwa past perfect tidak boleh ketemu dengan present tense. Past perfect tidak boleh ketemu dengan present tense. Past perfect itu had plus verb 3, terus kemudian tidak boleh ketemu dengan verb bentuk pertama. Contohnya seperti ini nih, salah. Jadi, the experiment had been failed so that he is so depressed now. Itu contoh yang salah. Yang benarnya menjadi the experiment had been failed so that he was so depressed. Tanpa now ya. He was so depressed. Oke, selanjutnya. He lied to me when I asked him about the money. He lied to me when I asked him about the money. Ini yang pertama bentuk kedua, lampau. Yang kedua juga lampau. Itu juga benar ya. Verb to ketemu verb to boleh. Past tense ketemu past tense boleh. Yang terakhir. She knows that she would fail. Nah, she knows present, she would past tense, tidak boleh. She knows, she would. Yang benar adalah she knew, she would. Jadi past tense ketemu past tense. Paham? Terima kasih. Dapurmu. Kita mulai pembahasan mengenai jebakan-jebakan TOEFL. Jebakan TOEFL tadi sudah dibahas mengenai noun clause connector. Klausa yang fungsinya sebagai noun meminta bantuan konektor. Sekarang kita masuk pada pembahasan noun clause tersebut sebagai bukan noun clause ya, noun konektor tersebut menjadi subjek. Jadi justru konektornya itu membantu, bukan membantu ya, dia berfungsi juga sebagai subjek. Jadi yang disebut dengan double function. Dia sebagai konektor juga berfungsi sebagai subjek. Apa contohnya? Yang pertama, I do not know what is in the box. What is in the box?
I do not know itu sudah menjadi satu klausa tersendiri. Kemudian munculnya what is in the box. What di situ sebagai konektor sekaligus sebagai subjek untuk membentuk diri, membantu kata-kata yang muncul setelahnya itu menjadi klausa. Jadi what sebagai subjek, is sebagai verbnya, in the box keterangannya. Artinya I do not know satu klausa, what is in the box klausa yang lain. Ketika dua klausa muncul membutuhkan satu konektor, dan satu konektor itu adalah what. Dan what di sini juga bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, jika nanti Anda tanya apa bedanya dengan yang sebelumnya, apakah yang sebelumnya itu juga bisa menjadi subjek? Tentu berbeda, karena contoh yang sebelumnya tadi pembahasan mengenai non-clause connector, yaitu I know what you did. I know what you did. Itu berbeda. I know what you did. I know sudah menjadi klausa, you subjek, did verb. What-nya di situ sebagai konektor saja. Sekali lagi, contoh yang baru saja saya sebutkan, I do not know what is in the box. Ini kalimat yang diperbolehkan, yang benar, yang fungsinya konektor sebagai juga subjek. Contoh yang lain. We are concerned about who will do the work. Who will. Setelah who langsung ketemu verb will. Who will do the work. We are concerned itu satu klausa. About preposisi. Who will do itu klausa yang lain. Ya, sekali lagi, who will do the work ini klausa yang lain. Dan dia posisinya sebagai objek dari preposisi about. Who sebagai subjek plus konektor, kemudian diikuti will. Saya sengaja ulang-ulang supaya kita pelan-pelan memahami fungsi ganda ini. Ya. Yang ketiga, contohnya, whoever is coming to the party must bring a gift. Whoever is coming to the party must bring a gift. Ini yang perlu diperhatikan. Whoever is coming ini bisa disebut sebagai klausa. Kenapa? Karena whoever is, whoever sebagai konektor juga berfungsi sebagai subjek. Kemudian diikuti is coming. Ini bisa disebut dengan klausa. Dan posisinya dia sebagai subjek. Klausa ketika berbunyi seperti ini, whoever is coming to the party, dia berbentuk subjek plus verb. Subjek plus verb yang dibantu oleh konektor ini kemudian disebut dengan noun clause connector. Noun clause connector itu fungsinya sebagai noun. Noun berfungsi sebagai dua, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Hati-hati ya, ini pemahamannya harus benar-benar sedikit lebih dalam, tapi jangan khawatir karena setelah ini nanti kita akan bahas. Oke, setelah tadi panjang menjelaskan tanpa mikrofon menempel, maka harus saya ulangi. Tidak apa-apa, karena dengan senang hati supaya Anda, saya, dan semuanya ikut merasakan kegembiraan dalam memahami apa yang rasanya sulit ya.
Tapi saya yakin tidak ada yang sulit, semuanya hanya masalah jebakan-jebakan. Kita harus memahami yang dasar saja. Oke. Tadi kita sudah bahas mengenai contoh soal yang ketiga yang berbunyi the Apollo 11 astronauts bla 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 of the Earth's inhabitant witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Di situ main sentence-nya adalah the Apollo 11 astronauts were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Pertanyaannya adalah ada berapa verb di situ? Ternyata di situ ada dua, ada were, ada witnessed. Ya, witnessed, menyaksikan. Artinya kalau ada dua verb dalam satu kalimat, maka main verbnya itu yang paling akhir, yaitu were. Lah terus kemudian verb yang pertama apa dong? Verb yang pertama adalah verb yang mendampingi konektor. Artinya sebelum verb itu ada subjek, sebelum subjek ada konektor. Jadi konektor, subjek, verb. Di situ verbnya adalah witness. Subjeknya belum jelas di situ karena ada of the earth's inhabitant. Terus konektornya tidak ada. Yang dicari apa berarti? Yang dicari adalah konektor plus subjeknya. Dari A, B, C, D yang memiliki konektor dan memiliki subjek. Yang mana? Yang B. Kalau A tidak memiliki subjek. Kalau C were some bisa sih ya, some-nya boleh, tapi were-nya yang salah. Karena were-nya itu bukan konektor. Terus kalau D salahnya kenapa? D salahnya setelah some malah muncul were. Seandainya setelah some itu tidak muncul were, maka boleh D. Maka jawaban yang jelas di sini hanya B. Sudah kita silang. Whom millions of Earth's inhabitants. Millions itu apa? Bisa subjek? Bisa. Karena millions kan noun. Kalau million juta. Ya, kalau millions jutaan. Dia fungsinya sebagai subjek. Oke. Itu contoh soal yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reduced adjective clause. Alias adjective clause yang direduksi atau dihilangkan. Maksudnya bagaimana dihilangkan? Apa yang boleh dihilangkan? Adjective clause yang menggunakan konektor who, that, which boleh hilang. Boleh hilang. Syaratnya ketika kita mau menghilangkan, yang boleh dihilangkan adalah satu, konektor dan B-nya. Konektor dan B-nya. Itu yang harus hilang. Tidak boleh salah satunya. Jadi kalau ada konektor sama B dan kita mau reduksi, kita mau hilangkan, boleh. Yang kedua, kalau itu kalimat aktif, setelah konektor dan B-nya hilang, maka verb-nya harus berubah menjadi verb ing. Itu yang harus diperhatikan. Terus selanjutnya, jika konektor diikuti langsung oleh verb, maka konektor tersebut terus kemudian dihilangkan. Maksud saya begini, kalau seandainya tidak ada B di kalimat tersebut, hanya konektor dan langsung ketemu dengan verb, ya sudah, konektornya saja yang dihilangkan, verbnya dirubah juga menjadi ing. Ya, itu wajib. Kalau Anda melihat sesi video yang awal, yang 2 jam di awal itu ya, di situ diterangkan justru sedikit lebih detail mengenai
penghilangan adjective clause. Oke, aturan selanjutnya yang bisa dihilangkan di situ adalah yang ada di anak kalimat, bukan yang di induk kalimat loh ya. Terus kemudian jika Anda ingin menempatkan anak kalimat di awal, maka harus direduksi dulu, dihilangkan dulu konektor dan be-nya, baru bisa ditempatkan di awal kalimat. If an adjective clause is set off with commas, the reduced clause can be moved to the front of the sentence. Ya, jika adjective clause itu dibatasi dengan koma, maka reduced clause, klausa yang sudah dihilangkan bisa dipindahkan ke depan kalimat. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang salah, kita cari tahu kenapa salah dan bagaimana benarnya. Contoh yang pertama adalah the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Pertanyaan saya masih sama, ada berapa verb di situ? Yang pertama ada sat, yang kedua ada found. Ya, sat, found. Masih ingat prinsipnya? Jika dalam satu kalimat terdapat dua verb, maka main verbnya ada di paling akhir. Bagaimana dengan verb yang muncul di awal, yang pertama kali? Dia pasti verb yang digunakan atau yang muncul setelah adanya konektor. Ya, jadi pasti dibutuhkan konektor untuk mendampingi verb itu. Entah konektor langsung verb atau konektor subjek verb. Jadi kalau di sini Anda lihat, set pasti membutuhkan konektor. Kalau dia mau menghilangkan konektornya, dan jika ini kalimatnya kalimat aktif, maka setnya itu harus dirubah menjadi ing, sitting. Sitting. Jadi the children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Itu baru benar. Maka kalimat ini adalah salah. The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Karena sat di sini, walaupun dia bentuk kedua, tapi kalau menghilangkan konektor, dia harus diubah menjadi ing. Contoh selanjutnya, the brand new Cadillac, purchasing less than 2 weeks ago, was destroyed in the accident. Ayo perhatikan baik-baik. Subjeknya siapa, verbnya apa, yuk kita lihat yuk, verbnya apa. Was destroyed dan purchasing. Oke. Ini kalau dilihat kalimat intinya adalah the brand new Cadillac was destroyed in the accident. Tetapi kenapa ini salah? Verbnya apa di situ? Verbnya ada was destroyed, dihancurkan. Juga ada purchasing. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan apa? The brand new Cadillac. Nah, ini the brand new Cadillac. Mobil merek Cadillac yang baru ya. Ini yang mengganjal karena tidak mungkin yang namanya mobil itu purchasing atau membeli. Ini harusnya kalimat pasif. The brand new Cadillac dibeli dan dihancurkan. Maka kalimat ini salah karena menggunakan ing di kalimat pasif. Seharusnya menggunakan verb ketiga karena ini kalimat pasif. Oke ya. Contoh soal selanjutnya. The fans who supporting their team always come out to the games in large numbers. Kalau ini mah jelas banget. Setelah who harus verb, ya benar. Tetapi tidak boleh langsung ing.
Kalau mau pakai who ya tambahi is. Who is supporting. Kalau nggak mau menggunakan who atau mau menghilangkan who dan be-nya, boleh Anda menggunakan ing. The fans supporting their team, bla 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 bla, bla. Boleh. Nah, ini salahnya karena tidak ada to be-nya atau tidak menghilangkan who-nya. Opsinya adalah ketika Anda mau ingin kalimat ini benar, opsi yang pertama adalah menambahkan are, who are supporting ya, the fans who are supporting, atau menghilangkan who, the fans who-nya hilang menjadi the fans supporting. Itu benar. Oke. Itu yang disebut dengan reduced adjective clause.